warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Mekanisme Pasar dari kelompok 9. Saya Putri Widya Merpaung selaku moderator dan pemateri bersama teman saya yaitu Askar Ayani, Khadijah Nuraini, Silviana Siregar, dan Rizky Ramadhani. Baiklah, masuk kepada materi. Mekanisme pasar. Pasar adalah suatu sarana pertemuan antara si penjual dan si pembeli, yang mana si pembeli membawa suatu barang permintaan kepada si penjual yang membawa suatu barang penawaran yang sama. Dalam Islam, pasar berkedudukan yang penting dikarenakan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian yang dilakukan oleh manusia. Jika sudah berkaitan dengan pasar, maka kita akan berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan juga harga. Di sini, harga merupakan komponen yang penting dalam suatu produk, dikarenakan akan berpengaruh terhadap keuntungan suatu produksi. Selain itu, harga juga akan mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk. Jadi, untuk penentuan jumlah suatu harga, kita akan memerlukan mekanisme pasar yang sedang berjalan. Tetapi, jika kita menggunakan mekanisme pasar yang berjalan, kita harus siap untuk menerima kekurangan dan kelebihan yang akan ditimbulkan oleh mekanisme pasar yang sedang berjalan. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. A. Pengertian pasar secara Islami. Pasar biasanya didefinisikan sebagai sarana tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Biasanya, para pembeli datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang tertentu untuk menemui penjual dengan membawa penawaran barang yang sama juga. Dan dari hasil pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan tentang tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Jika terjadi kesepakatan harga, maka terjadilah ketetapan harga atas suatu barang dalam transaksi tersebut. Dalam ilmu ekonomi, pasar diistilahkan sebagai tempat terjadinya transaksi yang dapat dilakukan di mana saja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Transaksi yang dilakukan secara langsung yaitu penjual dan pembelinya bertemu secara langsung, contohnya pada pasar tradisional. Sedangkan secara tidak langsung adalah pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, namun pemesanannya menggunakan media sosial atau media online. Bahkan sekarang pasar pun tidak lagi dibatasi karena sudah semakin modernnya komunikasi, sehingga membuat para penjual dengan pembeli tidak harus saling bertemu langsung, namun dapat melakukan transaksi. Barang yang ditransaksi pun dapat berupa apa saja seperti kebutuhan pokok, sayur mayur, uang, tenaga kerja, bahkan jasa angkutan sekalipun. Adalah aktivitas umum yang dilakukan dalam pasar. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan pencerahan mengenai aktivitas dalam pasar melalui rambu dan peraturan permainan. Ini dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan untuk kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok. Al-Quran pun menjelaskan bahwa seorang pedagang tidak akan kehilangan kemuliaan dan keharismaannya dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam pasar. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Siregar akan menjelaskan tentang mekanisme pasar. Di sini yang A, struktur pasar. Struktur pasar adalah C. Struktur pasar. Struktur pasar dapat diartikan sebagai penggolongan produsen kepada beberapa jenis perusahaan berdasarkan ciri-cirinya, seperti jenis produk yang dihasilkan. Yang kedua, perusahaan yang sesuai dengan industri. Yang ketiga, mudah atau tidak mudahnya dalam industri. Nah, struktur pasar dapat digolong dalam ilmu ekonomi dapat digolongkan dalam dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah
Dalam Islam, pasar harus memiliki prinsip persaingan bebas atau perfect competition. Di sini bebasnya di sini dalam artian harus bebas berdasarkan sesuai dengan aspek syariah. Selanjutnya, pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jumlah pembeli dan penjual sama banyaknya dan barangnya bersifat homogen atau sama. Contohnya itu dalam satu pasar, di sini penjual ini satu pasar ini semua menjual elektronik handphone. Kemudian pembelinya ini banyak, sama-sama minat dengan handphone. Apa sih yang membedakan membeli dengan pasar yang A atau yang B gitu? Yang membedakan itu jenis mereknya. Tetapi dalam satu pasar ini sama-sama menjual handphone. Yang membedakan itu hanya mereknya gitu. Di sini dapat kita lihat bahwa dalam pasar persaingan sempurna ada 3 kurva. Kurva yang pertama, kurva yang kedua, kurva yang ketiga. Kurva yang pertama, harga dengan permintaan sama. Maksudnya jika harganya melonjak, naik, tetapi di sini permintaannya banyak. Apa sih yang membedakan? Iya, kualitas handphonenya. Orang tidak masalah harganya mahal tetapi kualitasnya baik gitu. Kemudian yang kedua, jika harganya ini melonjak naik tetapi permintaannya sedikit. Ini kurva yang kedua. Kurva yang ketiga, jika harganya mahal atau melonjak, maka permintaan dalam pasar akan sedikit. Kemudian yang kedua sebaliknya, jika harganya rendah atau turun, maka permintaan akan lebih meningkat gitu. Ini ketiga ini termasuk kurva pasar persaingan sempurna. Kemudian kurva selanjutnya, kurva keseimbangan dengan keuntungan maksimal. Dengan keuntungan maksimal di sini MC akan memotong kurva MR. Artinya jika harganya besar atau harganya naik, maka dalam industri pasar akan sedikit peminatnya. Kemudian jika permintaannya lebih rendah, lebih murah, atau lebih turun daripada harga yang pertama, maka permintaan dalam pasar akan semakin meningkat. Kemudian besarnya biaya total ini sesuai dengan harga. Jika harganya naik atau turun, maka akan mempengaruhi permintaan dalam pasar. Kemudian keuntungan maksimum sebesar P1, P2 sama dengan AB. Sama seperti yang tadi saya katakan, keuntungan maksimum ini berdasarkan berapa sih banyaknya dalam peminat dalam pasar tersebut gitu. Kemudian di sini kurva marginal sebagai kurva penawaran perusahaan kompetitif. Dalam penawaran perusahaan kompetitif, maksudnya di sini persaingannya ini sempurna dan sangat kompetitif. Jadi dalam biaya marginal ini maksudnya biaya dalam pasar itu sama gitu. Jadi gimana sih untuk peminatnya itu biar banyak ke pasar pertama, pasar satu sama pasar yang A sama B, toko A sama toko B ini dalam pemasaran ini sama nih harga jualnya. Gimana sih untuk meningkatkan peminatnya gitu. Inilah kurvanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan tidak sempurna. Di sini pasar persaingan tidak sempurna kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna adalah pembeli dan penjual itu relatif. Misalnya terkadang penjualnya hanya satu tetapi pembelinya banyak, atau sebaliknya, jika pembelinya sedikit tapi penjualnya banyak, itulah dikatakan pasar persaingan tidak sempurna. Di sini pasar persaingan tidak sempurna terbagi 3. Ada pasar monopoli, pasar oligopoli dan monopolistik. Yang pertama A, pasar monopoli. Pasar monopoli ini di mana di pasar tersebut hanya terdapat satu penjual dan dialah penentu harga atau price maker. Jadi penjual ini terserah dia bisa menaikkan harga, bisa menurunkan harga sewaktu-waktu. Itulah dikatakan pasar monopoli. Yang kedua, yang B, pasar oligopoli.
Pasar oligopoli adalah pasar penawaran yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Di sini pasar oligopoli ini terdiri dari lebih dari 2 perusahaan, namun tidak kurang dari 10 perusahaan. Kemudian yang ketiga, pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini di mana dalam satu pasar terdapat beberapa produsen, tetapi memiliki perbedaan. Perbedaan itu berdasarkan aspek-aspek tersendiri dalam penjualannya gitu. Di sini ada pun karakteristik dari pasar monopolistik. Yang pertama, produk yang terdiferensiasi atau different product. Elastisitas permintaan pasar persaingan monopolistik berada di pasar persaingan sempurna dan monopoli. Jadi pasar monopolistik ini di antara kedua pasar monopoli dan oligopoli. Ini kita dapat lihat di sini kurvanya. Di sini yang pertama pasar persaingan sempurna, dia itu sempurna yang tadi saya dapat jelaskan pertama. Kemudian yang ini pasar monopolistik. Pasar monopoli, dan yang membelah inilah yang dikatakan pasar monopolistik. Inilah kurvanya. Kemudian kurva permintaan perusahaan pada pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, jumlah produsen banyak dalam industri. Seperti tadi saya jelaskan, produsennya lebih banyak, tetapi yang membedakan pembeli itu berdasarkan aspeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askarayani. Saya akan menjelaskan tentang bagian wakaf. Jadi wakaf itu menurut fikih artinya memindahkan hak milik pribadi kita menjadi hak milik umum, badan atau lembaga yang berfokus untuk kepentingan masyarakat gitu. Jadi selain dari menurut fikih itu, ada juga pendapat dari Imam Nawawi. Dia menjelaskan bahwa wakaf itu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tujuan dan fungsi dari wakaf itu adalah utamanya itu pasti untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, wakaf juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum gitu. Ketika ada seseorang yang mewakafkan hartanya, maka insya Allah benda wakaf itu bakal digunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat sekitar dan dapat berguna gitu. Selanjutnya ada syarat dan rukun dari wakaf. Syaratnya itu ada 4. Yang pertama syarat wakif, yaitu orang yang mewakafkan gitu. Selanjutnya ada syarat mauquf. Lalu ada syarat mauquf alaih. Syarat yang ini orang atau lembaga yang berhak menerima wakaf gitu. Jadi ketika ada orang yang mewakafkan, maka orang atau lembaga inilah yang berhak untuk menerimanya gitu. Selanjutnya ada syarat sigot. Jadi syarat sigot ini syarat yang terpenting gitu, karena syarat ini adalah akad yang berupa ikrar, isyarat atau tulisan yang digunakan pada saat penyerahan wakaf. Dan syarat sigot ini harus dilaksanakan pada saat itu juga, sehingga tidak boleh ditunda-tunda. Kalau misalnya kayak kasih wakafnya sekarang, terus akadnya mau besok, itu nggak boleh, itu nggak sah gitu. Jadi harus saat itu juga. Selanjutnya ada hukum wakaf. Jadi hukum wakaf itu menurut Al-Quran dan hadis adalah sunnah. Itu tercantum dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77 dan Quran surah Ali Imran ayat 92. Lalu dalam hukum positif, wakaf ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Jadi, bentuk dari harta benda wakaf ini adalah segala benda yang baik itu bergerak maupun tidak bergerak. Bergerak dan tidak bergerak ini dalam artian bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi, kalau misalnya harta tidak bergerak itu, misalnya contohnya kayak bangunan atau tanah yang sudah di atas tanah itu ada bangunan. Terus tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah,
atau hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Jadi itu semua termasuk ke dalam harta tidak bergerak. Hartanya tidak bisa dibawa kemana-mana, dia cuma bisa diam di tempat. Selanjutnya ada harta bergerak. Seperti apa? Kayak bentuknya kayak uang, logam mulia, emas gitu, emas, perak, dan lain-lain, surat berharga, dan kendaraan. Jadi apa sih keistimewaan dari wakaf? Jadi wakaf ini berbeda dengan jenis-jenis ibadah yang lain, seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Jadi wakaf ini adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki keistimewaan yang berbeda. Kenapa? Karena pahalanya akan terus mengalir apabila wakafnya itu bendanya masih terus digunakan gitu. Jadi meskipun orang yang mewakafkan ini telah meninggal, tetapi harta benda yang diwakafkannya masih terus digunakan oleh masyarakat umum dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka pahalanya insya Allah tetap mengalir ke orang yang mewakafkan. Itulah keistimewaan dari wakaf. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian H tentang keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini bisa dari mana saja, dari permintaan ataupun penawaran. Nah, proses pencapaian keseimbangan pasar ini bisa dijelaskan lewat grafik. Terlihat pada harga P1, permintaan barang sebesar QD1, pasokan barang sebesar QS1. Jadi, di sini terlihat pada gambar bahwa pasokan barang lebih meningkat daripada permintaan barang. Dalam situasi seperti ini, terjadinya penekanan harga atau akan terjadinya penurunan harga. Jika penurunan harga terjadi, maka permintaan konsumen akan lebih meningkat. Begitu. Baiklah, lanjut ke tingkat harga P2. Permintaan barang sebesar QD2, pasokan barang sebesar QS2. Nah, di sini sama halnya seperti tingkat harga P1. Pasokan barangnya lebih besar daripada permintaan barang. Juga sama akan mengalami penurunan harga seperti harga P1. Proses ini akan terus berlanjut. Penurunan harga akan terus berlanjut sampai nanti QD sama dengan QS. Permintaan barang sama dengan pasokan barang. Nah, di sini, di grafik ini, yang setara dengan QD dan QS adalah harga P4, tingkat harga P4. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bagian G tentang prinsip-prinsip mekanisme pasar dalam Islam. Prinsip-prinsip mekanisme pasar dalam Islam terbagi 5, yaitu pertama, kerelaan, kedua, kejujuran, ketiga, keterbukaan, keempat, keadilan, dan kelima adalah amanah. Nah, yang pertama, kerelaan. Yakni, dalam segala transaksi harus didasari atas dasar kerelaan oleh masing-masing pihak. Baiklah, lanjut yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran adalah pilar agama. Itu sebabnya kejujuran itu juga arti dari kebenaran. Islam melarang tegas penipuan dan kebohongan dalam bentuk apapun. Nah, yang ketiga adalah keterbukaan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak atau keadaan yang sesungguhnya, baik hati, ucapan, maupun perbuatan. Lanjut, yang keempat adalah keadilan. Menempatkan mekanisme pasar sesuai dengan proporsi, keadaan, dan latar belakang. Dan yang kelima adalah amanah. Menghindari penentuan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak fair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi kami. Saya di sini akan membahas bagian I dan bagian J. Yang bagian I itu distorsi pasar. Baiklah, tak perlu berlama-lama, marilah kita langsung masuk ke materinya. Berikut adalah materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang distorsi pasar. Baiklah, inilah dia peta konsepnya. Ini distorsi pasar, ada pengertiannya,
ada tujuan intervensi dari pemerintah terhadap pasar untuk menghindari berbagai hal, yaitu penimbunan barang, regulasi harga, riba, tadlis, jual beli gharar, dan terakhir tindakan melambungkan harga. Baiklah, tak perlu lama-lama, marilah kita langsung masuk saja ke pengertiannya. Distorsi adalah, menurut KBBI, distorsi merupakan pemutarbalikan suatu fakta atau aturan-aturan yang tertentu. Dalam distorsi ini, pemerintah harus mengintervensi pasar dan melakukan pengawasan dan juga melaksanakannya. Dengan demikian, semua akan tertata rapi. Di dalam Islam juga, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun kegiatan ekonominya. Di sini pemerintah atau negara lah yang mengatur harga, ketentuan harga, sehingga tidak ada kecurangan di antara kegiatan jual beli yang terjadi di pasar. Jadi, menghindari yang pertama terjadinya penimbunan barang. Baiklah, penimbunan barang itu dalam Islam, pedagang dilarang melakukan ihtikar atau penimbunan barang, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan lebih besar. Maksudnya di sini ialah jika suatu pedagang itu menimbun suatu barang sehingga barang tersebut langka dari peredaran, dan dia ketika langka itulah dia memunculkan kembali barang tersebut dan mengambil keuntungan yang lebih besar dengan penjualannya karena kelangkaan tersebut. Dan di sini juga di dalam suatu hadis riwayat Tirmizi juga menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda dari Ma'ar bin Abdullah bin Falah, kata beliau ialah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak melakukan ikhtikar kecuali orang yang bersalah atau yang berdosa. Maka di sini jelas, maka jika seseorang itu melakukan penimbunan barang, maka dia adalah orang yang sangat berdosa. Baik, lanjut ke materi yang kedua, yaitu regulasi harga. Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sini pemerintah harus melakukan pengaturan-pengaturan barang, harga-harga barang, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam proses jual beli di pasar. Baiklah, selanjutnya tujuan intervensi menghindari riba. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di dalam Islam riba itu termasuk ke dalam fasik atau dosa besar, dan Al-Quran juga mengecam bahwasannya orang yang memakan riba akan kekal selamanya di neraka. Ulama juga menafsirkan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 188 yang menyebutkan riba secara etimologis berarti pertambahan. Secara terminologi syar'i, riba ialah penambahan tanpa adanya iwad. Secara teknis maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar si peminjam kepada si pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. Penambahan pokok ini itulah disebut dengan riba atau penambahan pembayaran. Itu sama saja mengzalimi orang yang saat itu membutuhkan biaya, namun dia mengembalikannya dengan bunga sekian persen yang sangat memberatkan. Baiklah, yang keempat itu ada tadlis. Tadlis ini merupakan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui informasinya oleh salah satu pihak atau disebut unknown to one party. Di sini disebut dengan penipuan atau kurangnya informasi terhadap suatu jual beli. Yang kelima yaitu ada jual beli gharar. Jual beli ini ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Contohnya ialah seperti jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih di dalam kandungan, jual beli ikan yang berada di kolam. Mengapa dibilang itu tidak jelas? Karena ya memang itu faktanya tidak jelas. Karena menjualkan anak sapi yang masih berada di dalam kandungan itu sudah dihargai dari awal. Kita kan nggak tahu bagaimana anak sapi itu nanti keluar, atau kalau dia sehat atau dia mati atau gimana, kita nggak tahu. Dan
juga jual beli ikan yang masih di dalam kolam tersebut, karena kita tidak tahu dan pembeli tersebut tidak tahu pada dasarnya hasilnya itu akan berapa, namun dia sudah membayarkan, maka itu termasuk ke dalam jual beli gharar. Berikut adalah materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang distorsi pasar. Baiklah, inilah dia peta konsepnya. Ini distorsi pasar, ada pengertiannya, ada tujuan intervensi dari pemerintah terhadap pasar untuk menghindari berbagai hal, yaitu penimbunan barang, regulasi harga, riba, tadlis, jual beli gharar, dan terakhir tindakan melambungkan harga. Baiklah, tak perlu lama-lama, marilah kita langsung masuk saja ke pengertiannya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami, yaitu materi mekanisme pasar. Pasar adalah suatu sarana pertemuan penjual dan pembeli yang akan mendapatkan suatu barang atau jasa. Sedangkan harga adalah sesuatu yang diberikan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Adapun struktur dari mekanisme pasar ini, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Prinsip dari mekanisme pasar ini sendiri adalah pertama, kerelaan atau disebut dengan ar-ridho, yang kedua, kejujuran, yang ketiga, keterbukaan, yang keempat, keadilan, dan yang terakhir yaitu amanah. Dalam pembentukan suatu harga, kita akan memerlukan suatu penawaran dan permintaan untuk penentuan suatu harga. Selain itu, dalam penentuan harga, mekanisme pasar ini mempunyai pengaruh yang besar, karena mekanisme pasar adalah suatu sistem yang di dalamnya mengalokasikan faktor-faktor dalam suatu produksi. Dan jika mekanisme pasar tersebut tidak berjalan dengan lancar, maka kita akan memerlukan bantuan dari pemerintah. Dan jika terjadi kegagalan dalam mekanisme pasar ini, maka akan disebut dengan distorsi pasar atau kegagalan pasar. Adapun hubungan antara pasar dengan harga itu sendiri, yaitu apabila permintaan dan penawaran tersebut berada pada satu titik yang sama, yaitu disebutlah dengan titik keseimbangan pasar. Jika sudah muncul titik keseimbangan pasar, maka akan muncullah harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu sendiri berasal dari permintaan dan penawaran jumlah yang sama. Selain itu, titik keseimbangan pasar ini juga dipengaruhi oleh kurva penawaran dan juga kurva permintaan. Jika salah satu kurva tersebut tidak berjalan dengan baik atau tidak seimbang, maka keseimbangan pasar juga tidak akan seimbang. Baiklah, demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 9. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohonlah dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.